Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pecinta sejarah. Pernah dengar nama Bani Umayyah? Mereka adalah dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Selama hampir 1 abad berkuasa, mereka menorehkan tinta emas peradaban dari Spanyol hingga Tiongkok. Tapi, di balik gemilangnya kekuasaan, ada satu periode yang sering disebut sebagai masa emas. Singkat, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Siapa Bani Umayyah sebenarnya, dan apa peran krusial mereka saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa? Mari kita bongkar tuntas dalam video ini. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi, dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Nama ini diambil dari kakek moyang mereka, Umayyah bin Abdus Syams. Poin-poin kunci Bani Umayyah. Pendiri Muawiyah bin Abu Sufyan, sebelumnya gubernur Syam di masa Khalifah Utsman. Awal kekuasaan. Muawiyah menerima penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali, mengakhiri konflik besar, dan memulai sistem pemerintahan monarki, turun temuran pertama dalam Islam, ekspansi luas. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan teritorialnya. Bayangkan, wilayahnya membentang dari Andalusia Spanyol di barat hingga Sindh India, dan Transoksiana di timur. Peradaban. Mereka membuat bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, mencetak mata uang Islam sendiri, dinar, membangun armada laut yang kuat, dan mendirikan berbagai fasilitas umum seperti Masjid Megah contoh, Masjid Agung Damaskus, rumah sakit dan jalan raya. Masalah internal. Meskipun sukses, dinasti ini sering didera konflik internal, terutama masalah pergantian khalifah sistem monarki dan ketidakpuasan dari kelompok Nanarab Mawali, serta faksi-faksi politik lainnya. Inilah kondisi yang diwarisi oleh Umar bin Abdul Aziz. Di tengah dinamika Bani Umayyah, muncullah seorang pemimpin yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah singkat, hanya sekitar 2,5 tahun 717 sampai 720 Masehi. Uniknya, beliau adalah cucu dari pihak ibu dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab, dan karenanya sering dijuluki Umar II atau Al-Faruq II. Karakteristik unik Umar bin Abdul Aziz. Gaya kepemimpinan, menolak kemewahan. Ia menanggalkan pakaian kebesaran khalifah, hidup sederhana, dan memerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariat sejati, bukan politik dinasti. Reformasi, fokus utamanya adalah menghilangkan ketidakadilan dan korupsi yang terjadi di masa khalifah sebelumnya. Lalu, bagaimana peran keluarga besar Bani Umayyah pada masa pemerintahannya? Ironisnya, peran mereka berubah menjadi subjek reformasi dan terkadang penghalang. Sebagai subjek reformasi pembersihan internal, pengembalian harta, langkah paling radikal, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar seluruh harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh para pejabat dan anggota keluarga Umayyah di masa lalu, dikembalikan ke Baitul Mal kas negara. Ini langsung mengenai kepentingan finansial para bangsawan Umayyah. Pencopotan pejabat korup, banyak gubernur dan pejabat yang berasal dari keluarga Bani Umayyah dicopot dan diganti dengan ulama atau orang-orang yang dikenal saleh dan adil. Meskipun hal ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan keluarga besarnya. B. Sebagai pelaksana kebijakan positif, penyebaran Islam, meskipun kontroversial, Umar bin Abdul Aziz menggunakan jaringan luas pemerintahan dan militer Umayyah untuk fokus pada dakwah alih-alih penaklukan. Pejabat dan tentara Umayyah di perbatasan diinstruksikan untuk menyebarkan Islam secara damai. C. Sebagai penghalang dan ancaman, oposisi internal, anggota keluarga Umayyah yang kehilangan kekuasaan dan harta, tentu saja menentang keras. Mereka mencoba menekan dan bahkan dirumorkan meracuni Umar bin Abdul Aziz, yang akhirnya meninggal muda. Ini menunjukkan bahwa meskipun Umar bin Abdul Aziz berasal dari Bani Umayyah, banyak anggota keluarga itu menjadi pihak yang paling dirugikan, dan oleh karenanya, menjadi sumber gesekan utama dalam pemerintahannya. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah masa anomali dalam dinasti Umayyah. Beliau menggunakan struktur kekuasaan Umayyah, namun membalikkan praktik korupnya. Hasilnya, kemakmuran. Dikatakan, beliau berhasil memberantas kemiskinan hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat di wilayah kekhalifahan. Sayangnya, setelah beliau wafat, banyak kebijakan reformasinya kembali dibatalkan oleh Khalifah Umayyah berikutnya. Namun, warisan keadilannya tetap abadi dan menjadi bukti bahwa Bani Umayyah, meskipun dinastinya berlandaskan monarki, pernah melahirkan pemimpin yang sangat menjunjung tinggi moralitas Islam. Bagaimana menurut kalian? Apakah Umar bin Abdul Aziz berhasil mengubah Bani Umayyah sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share,
dan subscribe. Sampai jumpa di episode sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.